Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pertama-tama Bapak mohon bantuannya dulu. Tengok temannya sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Nah, sudah dilihat sekelilingnya? Apakah ada yang ingin hadir? Siapa? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pastikan di lingkungan sekitarnya bersih dan rapi, HP-nya disimpan, kemudian siapkan buku pelajarannya. Nah, Bapak harap hari ini kalian semua dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan fokus ya, dari awal sampai akhir. Nah, jadi capaian pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Nah, jadi melalui kegiatan hari ini kalian diharapkan dapat menggunakan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga dari pembelajaran ini diharapkan nanti peserta didik dapat menemukan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, jadi selama kegiatan Bapak akan melakukan penilaian sikap dan profil pelajar Pancasila ya. Kemudian untuk aktivitasnya kita akan menggunakan aktivitas pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalian nanti akan bekerja sama dalam kelompok. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sempat melakukan survei gaya belajar ya. Nah, dari hasil survei itu, kemudian Bapak ambil 2 yang dominan. Jadi pembagian kelompok itu berdasarkan 2 yang dominan. Kemarin juga sudah Bapak sampaikan ya untuk pembagian kelompoknya. Ada yang masih ingat apa itu rumus-rumus pada sinus, kosinus, dan tangen? Baik, jadi ada 3 rumus. Yang pertama ada sin demi, yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Setelah itu ada cos sami, yaitu sisi samping dibagi sisi miring. Setelah itu ada tan desa, yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Ada yang bisa menjelaskan tidak apa itu sudut depresi dan sudut elevasi? Ya, silakan. Sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah atas. Sedangkan sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawah. Nah, jadi sudut elevasi itu dari pengamat tadi ya secara horizontal ke arah atas. Nah, jadi terbalik aja tadi ya. Depresi dari atas ke bawah. Nah, ya, tidak masalah ya. Mungkin hanya tertukar saja. Nah, jadi untuk selanjutnya bisa diingat kembali ya. Nah, kemudian ada permasalahan sehari-hari yang dapat dipecahkan dengan perbandingan trigonometri. Kalau tadi kan mengukur tinggi gedung ya contohnya. Nah, selain itu juga bisa dalam bidang navigasi ya. Nah, ini contohnya. Nah, untuk kegiatan hari ini kalian kan nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya, ada 5 kelompok. Nah, silakan kalian bentuk kelompoknya. Nah, ini sudah di kelompoknya. Masih ingat kelompoknya? Ya, fokus dulu ke depan semuanya. Nah, tadi kan kita sudah melihat ya penerapan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada beberapa contohnya ya. Nah, ini tugas proyek kalian nanti akan mengukur suatu tinggi objek ya. Nah, nanti kalian pikirkan bersama-sama kira-kira media apa saja yang kalian perlukan untuk mengukur suatu objek. Nah, untuk objeknya itu adalah tiang bendera di lapangan ya. Apa saja yang kalian butuhkan, kemudian informasi apa yang kalian butuhkan. Nah, kalian diskusikan dengan kelompok ya. Kemudian konsep apa yang diperlukan untuk mengukur tinggi tiang benderanya juga kalian diskusikan bersama ya. Nah, berarti nanti berbagi itu sampai mana tadi? Pembagian peran.
Nah, nanti kan berbagi peran. Waktu pengukuran itu kan nanti siapa yang bertugas jadi pengamat, nanti siapa yang mengarahkan dari bulan atau siapa nanti yang mengukur. Kalau mengukur perlu berapa orang kira-kira. Alat kan apa saja yang diperlukan untuk pengukuran. Tadi kan sudah Nah, mohon perhatian sebentar. Nah, nanti kan terakhir itu ada membuat hasil tugasnya ya, membuat laporan hasil pengukurannya. Nah, tadi kan karena bagi sesuai gaya belajar, nanti kalian sesuaikan aja, apa bebaskan bentuknya, bentuk laporannya mau seperti apa. Nah, kalian boleh bikin poster atau laporan tertulis, presentasi, atau misalkan mau bikin video juga boleh. Jadi disesuaikan, Bapak bebaskan di masing-masing kelompoknya. Nah, mungkin cukup dulu ya untuk pembuatan perencanaan. Nanti setelah ini kita langsung menuju lapangan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti Bapak akan tanyakan kembali kemajuan proyeknya, kemudian nanti kita akan ada diskusi kembali ya untuk penyelesaian akhir dari tugas proyeknya. Ya, untuk mengawali kegiatan, Bapak mau bertanya dulu perkembangan proyek dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 sudah sampai penyusunan laporan beserta menyelesaikan LKPD-nya, Pak. Ya, penyusunan laporannya sudah selesai atau belum? Belum, sedikit lagi selesai. Sedikit lagi selesai. Kemudian kelompok 2. Belum Udah. 100%, Pak, tinggal menyusun LKPD-nya saja. Oh, nah jadi hari ini kalian silakan diskusikan kembali apa saja yang perlu diperbaiki, lanjutkan langkah-langkah yang belum dilaksanakan. Silakan. Bagaimana? Oh ya, laporan sudah tadi ya. Tinggal berarti di LKPD tinggal membuat simpulan ya, simpulan LKPD. Laporannya dalam bentuk apa kelompok 2? PowerPoint. Nah, mohon maaf Bapak meminta waktunya sebentar, mohon perhatian sebentar. Nah, karena dari semua kelompok itu formatnya menggunakan digital ya. Kan ada yang menggunakan slide presentasi, kemudian ada yang menggunakan poster digital. Maka nanti untuk hasil proyeknya itu dikirimkan melalui Google Classroom ya. Nah, di sana Bapak sudah menyiapkan tugas. Jadi ada halaman tugas untuk laporan hasil proyek. Nah, waktunya sudah habis. Nah, yang belum mengirimkan nanti silakan kirimkan pengukurannya. Nah, jadi ada perbedaan ya. Ada yang banyak ya, semuanya berbeda. Ada yang 8,6, 9,4, 8,3. Nah, nanti kita diskusikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Lalu 1,7 meter ditambah 6,975 meter, hasilnya adalah 8,675 meter. Jadi tinggi tiang bendera adalah 8,675 meter.
Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kelompok kalian, apa sih penyebab adanya selisih atau perbedaan dari hasil pengukuran tinggi tiang bendera yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok? Oke, mungkin itu saja pertanyaannya. Menurut saya, untuk jaraknya saja itu sudah berbeda. Kalian ada yang memakai 7 meter, tapi kami di sini memakai 7,5 meter. Bisa juga dari sensitivitas HP atau mungkin saat mengukur HP-nya goyang-goyang juga bisa mempengaruhi bedanya sudut yang kita dapatkan. Terima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Bagaimana untuk kelompok 3, apakah setuju dengan pendapat kami atau kurang? Oke, terima kasih. Nah, mungkin sudah selesai hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan apresiasi. Ya, silakan kembali ke tempatnya kelompok 1. Tadi dari yang kita amati dari semua kelompok itu mungkin ada perbedaan tadi ya. Kenapa kira-kira kemungkinannya bisa berbeda? Karena sebenarnya harusnya walaupun beda tinggi, beda sudut, beda jarak, harusnya itu angkanya mungkin tidak akan berbeda jauh. Nah, kalau Bapak lihat tadi hasil semua kelompok itu sudah sangat baik ya. 2 kelompok ya, kelompok yang maju itu tadi kita ambil yang bisa dibilang yang paling siap ya, yang paling baik. Ya, kita beri apresiasi untuk kelompok 1 dan 2 ya. Sebagai kelompok terbaik pada pembelajaran ini ya. Ada yang mau menyampaikan pendapat apa saja yang sudah kita lakukan selama 2 pertemuan ini? Dari melakukan proyek tadi, kita dapat menentukan tinggi tiang bendera menggunakan rumus perbandingan trigonometri, yaitu tangan sudut. Dari tangan didapat panjang sisi depan, kemudian ditambah dengan tinggi pengamat untuk mendapatkan tinggi tiang bendera. Itu saja, Pak. Nah, Bapak mau tanya dulu, kira-kira apa yang paling sulit saat pembelajaran ini? Kalau dari kelompok 1 Pak tidak ada kesulitan untuk mengerjakan proyek kali ini. Bahkan menurut kami proyek kali ini sangat senang sekali Pak untuk mengerjakan ini. Kenapa senangnya di mana? Dari kerja kelompoknya Pak sangat asik, teman-temannya aktif semua. Iya. Semuanya bekerja sama yang bagus. Proyeknya sangat menyenangkan, dari kita terjun langsung ke lapangan untuk mengukur tinggi tiang bendera. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, Bapak ada tes evaluasi dulu ya. Di Google Classroom Bapak sudah menyiapkan halaman untuk melakukan tes evaluasi ya. Nanti hasilnya kalian foto dan kalian kirimkan. Ya, waktunya sudah habis. Ya, silakan dikirim di Google Classroom-nya. Nah, jadi hari ini tadi kita sudah menyelesaikan tahapan-tahapan dalam pembelajaran berbasis proyek ya. Minggu depan kita sudah memasuki masa penilaian akhir semester. Nah, jadi Bapak harap kalian semua dapat mempersiapkan diri dengan baik ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.